Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelainan atau patologi di hati yang pada kesempatan kali ini, pada blok digestif ini ada 4 topik bahasan ya. Yang pertama liver abscess, yang kedua adalah perlemakan hati, kemudian yang ketiga adalah sirosis hepatis, yang keempat adalah hepatis fulminan. Nah, jadi kita bahas yang pertama, abscess liver. Ya, abscess liver kasusnya banyak ya di dunia ya, salah satunya di Indonesia, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini terkait dengan adanya investasi dari parasit, amoeba, atau mungkin juga bakteri ya. Dan memang jarang pada negara-negara yang sudah maju. Nah, namun pada kenyataannya ada beberapa bakteri dan parasit itu yang sangat berpengaruh di sini ya. Biogenik liver abscess nomor 1 dari bakteri, kemudian Pheophlebitis, Cholangitis, dan yang parasit ya Protozoa, kemudian cacing ya, Ascariasis juga bisa, Leptospirosis maupun sifilis ya. Nah, ini yang harus kita tahu ya, biogenik liver abscess sebagian besar karena bakteri ya. Jadi penyebabnya adalah gram negatif bakteri, bisa E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, atau Enterobacter yang mana masuk melalui portal vena, jadi bisa melalui suplai arteri ya, kemudian dari tratus biliar juga bisa, atau melalui direct invasions ya, dari lokasi yang terdekat. Biasanya kalau misalkan infeksi pada ini bisa dari duodenum atau dari peritoneum ya, kemudian penetrating injury juga bisa ya, dari trauma, kemudian cryptogenic atau yang tidak diketahui. Nah, bentuknya secara umum kalau dia biogenik, dia single atau multiple ya, dari ukurannya juga berbagai ukuran dari milimeter sampai besar ya. Kalau single biasanya karena dibatasi oleh dinding yang tebal ya. Kemudian secara mikroskopis ada multiple neutrofilik ya, kemudian di area yang nekrosis ya, kemudian ada pus, ada inflamasi, ada kongesi dan proliferasi dari fibroblas. Kemudian biasanya ditemukan juga organisme penyebabnya. Gejalanya apa nih kalau misalkan kita tahu bahwa gejalanya nyeri di daerah perut kanan atas ya, demam, nyeri tekan, hepatomegali, kemudian jarang jaundice di sini ya pada pasien ini, tapi bisa jadi terjadi ya. Kemudian dari laboratorium kita temukan leukositosis sampai terjadi kemungkinan neutrofilia, kemudian peningkatan serum liver enzim ya, kemudian kultur darah positif ya. Kalau secara normal dia seperti ini, dia membesar, nah itu ada terjadi hepatomegali. Nah, kalau amoeba bagaimana ya? Amoeba ini banyak di negara-negara yang berkembang atau mungkin masih dalam negara-negara yang kurang ya, miskin, di mana tidak seperti hanya biogenik abscess. Rata-rata seperti karena amoeba histolitika, kemudian menyebar ke usus dan parasitimia bisa terjadi ya. Secara umum kalau amoeba dia biasanya soliter ya, rata-rata di lobus kanan ya. Kemudian multiple biasanya terjadi pada kasus yang sangat berat ya. Ukuran juga bervariasi, biasanya terjadi ada area nekrotik di daerah sentral ya, kemudian dindingnya berwarna kemerahan dan kecoklatan, dan ada anchovy ya, anchovy sauce. Jadi seperti halnya saus coklat ini yang khas pada abscess ya. Abscess biasanya single ya, tapi kalau bakteri biasanya multiple, dan ini memang biasanya terjadi area degenerasi dari secara mikroskopis, ada gambaran red blood cell, kemudian ada tanda-tanda inflamasi. Kalau misalnya dia ada parasit mungkin akan ditemukan tropozoit ya, kemudian juga ada makrofag sebagai sel imun init, di mana dia gambarannya sangat mungkin bisa terkaburkan oleh kan tropozoit sendiri, mirip dengan makrofag ya. Komplikasi ya ruptur ya, bisa menyebabkan terjadinya peritonitis masuk ke daerah paru, bisa ke daerah pleura, bisa terjadi perikarditis juga ya kalau dia terjadi ruptur ya. Baik, itu adalah sedikit tentang abses ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi tentang
perlemakan hati ya. Kita lanjutkan perlemakan hati. Baik, mahasiswa sekalian, mahasiswa harus tahu tentang perlemakan hati yang kita tahu juga sebagai hepatic steatosis atau fatty liver kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi kondisi di mana terjadi akumulasi daripada lemak terutama trigliserida pada vakula intrasitoplasma. Kalau kita lihat dari gambar seperti ini ya, bahwa pada saat terjadi fatty liver maka akan terjadi deposisi dari lemak, maka akan membengkak membesar. Ketika lemak mengisi daripada vakula akan terjadi fibrosis, lama-lama akan menyebabkan terjadinya jaringan parut. Nah, pada saat ini recovery masih mungkin, tapi ya sudah terbentuk jaringan parut. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, maka akan jatuh kondisi sirosis, di mana kondisi yang awalnya dia membesar, maka akan dia mengecil pada saat dia kondisi jatuh pada end stage, yaitu terjadinya sirosis. Kalau sudah terjadi sirosis, maka irreversible ya, kerusakannya akan sulit ditangani. Nah, apa sih penyebabnya? Nomor satu oleh karena alkohol ya. Jadi alkohol, kemudian metabolic syndrome, baik diabetes, hipertensi, obesitas, dan dislipidemia merupakan faktor risiko terjadinya perlemakan hati. Nah, akan sulit kita bisa membedakan antara fatty liver maupun non-fatty liver secara mikroskopik. Tetapi secara umum, maka dari anamnesis bisa kita gali dan kita lebih paham akan tata laksananya. Kalau kita lihat secara patogenesis, adanya asam lemak secara bebas akan mempunyai oksidasi, stres oksidasi, akan memunculnya sel-sel inflamasi seperti hanya TNF alpha dan sebagainya, akan menyebabkan relatif insulin resisten. Dengan akan terjadi hepatic steatosis akan memicu kemungkinan terjadinya kerusakan dan fungsi daripada liver, baik dari secara mikroskopis bahwa adanya lipotoxicity ini terkait dengan adanya sel-sel radang yang akan memicu terjadinya kerusakan dan fibrosis pada hepar. Dan secara normal maka kita lihat fatty liver dia lebih besar, sirosis lebih kecil. Nah, secara makroskopis berwarna kekuningan ya, warnanya merah hati biasanya ini jadi merah kekuningan. Dengan mikroskopis banyak vakul-vakul yang terisi oleh jaringan lemak. Nah, ini adalah jaringan-jaringan lemak yang jaringan hepatosit yang berisi oleh jaringan lemak. Nah, bagaimana diagnosisnya? Kalau kita temukan peningkatan dari fungsi liver, kemudian kita exclude kemungkinan viral hepatitis ya, kita cek hepatitisnya, ternyata kalau misalkan dia negatif, patut kita curigai, kita periksa imaging study ya, kita bisa evaluasi, tanya kemungkinan adanya alkohol intake atau tidak. Kalau misalkan ini pada alkoholik, tetapi kalau misalkan tidak, maka kita tanya kemungkinan dia dietnya seperti apa, karena faktor risikonya adalah obesitas. Dan jangan lupa untuk pemeriksaan juga gejala-gejala yang mendukung, yaitu adanya obesitas, peningkatan BMI, gejala-gejala subjektif lainnya. Nah, kalau misalkan treatmentnya ya secara umum adalah terjadi insulin resisten, maka terapi ini ada 3 pilar yang bisa kita lakukan ya. Jadi tergantung daripada penyebabnya ya. Kalau misalkan dia ringan sih teman tidak perlu terapi, tapi kalau dia penyebabnya karena obesitas ya penurunan berat badan, restriksi diet lemak ya, kemudian exercise. Nah, kalau misalkan dia karena alkohol maka eliminasi terhadap diet alkohol ya, kemudian pada saat ini juga bisa diberikan secara simptomatis lainnya ya, apakah itu dari segi pemberian ursodeoxycholic acid ya, kemudian gejala-gejala yang lain sesuai dengan penyebabnya. Baik, untuk selanjutnya maka kita masuk ke bahasan yang lebih kompleks lagi ya, dari pembahasan di liver. Kalau kita bahas liver tidak lepas dari yang namanya sirosis hepatis, dan yang akan lebih saya tekankan adalah tentang sirosis hepatis ini terkait dengan kasusnya dan seringnya muncul pada masyarakat. Oleh karena itu kita simak pembahasan tentang sirosis hepatis ya. Apa itu sirosis? Yaitu adanya patologis di mana terjadi stadium akhir yang berupa fibrosis daripada liver, kemudian yang berlangsung secara progresif, yang ditandai dengan adanya distorsi dari arsitektur hepar yang membentuk akhirnya adalah nodul-nodul regeneratif. Ya, kalau kita lihat normal seperti ini, kalau sirosis dia berdunggul-dunggul ya, kemudian secara progresif dia semakin lama semakin mengecil ya.
Ini kalau kita lihat gambaran patologi anatomi secara normal seperti ini ya. Kalau fatty liver tadi kita bahas berwarna kuning, kalau sirosis dia berdunggul-dunggul, kemudian seperti bebatuan ini ya karangnya. Kemudian dia juga apa namanya secara struktur juga tidak halus ya. Secara umum terdapat perbedaan secara signifikan. Nah, epidemiologinya sayangnya sebagian besar asimptomatis ya. Kalau kita lihat kasusnya sebanyak di Indonesia merupakan 3,5% seluruh pasien rawat bangsal ya. Dan memang pada pasien dengan sirosis ini awal-awal tidak muncul gejala ya. Sering dijumpai pada pria daripada wanita rata-rata usia 40 sampai 59 tahun. Dan tersering kalau di Indonesia hepatitis B ya. Penyebabnya kemudian hepatitis C nomor 2 dan 10 sampai 20% unknown dan salah satunya alkohol. Ya. Kemudian secara klasifikasi banyak nih berdasarkan etiologinya, bisa hidrogenik, alkoholik dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat secara lebih detail ya, infeksi juga bisa, keturunan juga bisa, obat dan toksin bisa, atau kausal lain yang tidak terbukti atau mungkin juga jarang terjadi ya. Nah, secara morfologi bisa mikronodular atau makronodular atau campuran. Nah, kalau mikro berarti besar nodulnya kurang dari 3 mili, kalau makro lebih dari 3 mili, atau mungkin keduanya terjadi secara bersamaan. Ini adalah gambaran mikronodular secara patologi anatomi, dan ini makronodular yang nodulnya lebih besar-besar ya. Nah, berfungsinya bisa kompensata atau dekompensata. Pada saat kompensata, gejalanya tidak khas ya, lemah, letih, lesu, ya, anoreksia, penuh berat badan, atau mungkin mual-mual. Kalau dekompensata, ini gejalanya lebih dominan dan gampang bisa dikenali ya, adanya asites, edema, icterus, atau perdarahan dan juga perubahan mental pada hepatik encephalopati. Nah, berdasarkan stadiumnya ya, menurut konsensus Bavino yang tahun pada Bavino 4 ya, dia stadiumnya ada 4 di mana 1, 2 komensata, 3, 4 dekomensata, di mana sudah terjadi asites dengan atau tanpa varises dan perdarahan dengan atau tanpa varises. Ini secara patogenesis di mana pada saat liver terjadi kerusakan maka akan terjadi gangguan daripada mikrofili. Ini yang awalnya memiliki mikrofili ini ya berkurang. Pada saat ini terjadi aktivasi daripada stellat sel yang akan menghancurkan daripada liver dan akan terjadi skar jaringan parut pada sub daripada hepatosit ya, kemudian terjadi fenestrase, ikatan daripada sel juga berkurang, adanya aktivasi dari Kupffer atau sel makrofag di liver akan menyebabkan terjadi kerusakan dan progresivitas daripada liver ini sendiri. Secara stage maka pada saat terjadi sirosis maka akan terjadi banyak jaringan parut yang akan mengganggu fungsi dan bentuk daripada hepar. Secara patofisik secara umum ada dua hal yang harus kita pahami, ya ini adalah inti dari kuliah ini yaitu adanya disfungsi hati dan hipertensi porta. Disfungsi hati ini disebabkan oleh karena kerusakan daripada hati menyebabkan fungsi-fungsi dari hati tidak terjadi. Apa itu fungsi hati? Yaitu memproduksi vitamin K, kemudian dia memproduksi apa namanya faktor pembekuan, kemudian dia juga berpengaruh terhadap agregasi trombosit, kemudian dia juga produksi enzim-enzim di liver, ya, di mana fungsinya juga menurun pada saat ini. Maka disfungsi hati kita bisa lihat dari fungsi gangguan hormon. Tapi kalau hipertensi porta, di mana terjadi peningkatan tekanan daripada vena porta, akan terjadi reflux balik daripada sistem daripada vena porta. Akan terjadi pelebaran daripada esofagus, pembuluh dari esofagus, akan terjadi pelebaran di umbilikus. Kalau di esofagus akan terjadi varises esofagus tentunya. Pelebaran di daerah umbilikus akan terjadi caput medusae atau apa namanya terjadi gangguan pelebaran pembuluh darah di daerah umbilikus. Kalau di daerah anorektal bisa terjadi hemoroid. Pada pelebaran di daerah vena di daerah spleen maka akan terjadi splenomegali. Kondisi-kondisi ini adalah salah satu petanda bahwa akan terjadi hipertensi porta. Nah, secara umum ya tergantung stadium penyakitnya. Pada komensata ya mungkin secara ini ringan ya. Tapi kalau misalkan dia ini kita bisa lihat keluhan berdasarkan patofis tadi ya. Kalau dia gagal fungsi hati ya demam tidak tinggi, koma, edema asites atau icterus ya, perubahan mental ya, hilangnya rambut tubuh, ginekomasti, impoten, atrofi testis dan sebagainya. Tapi kalau hipertensi porta, saya sebutkan tadi varises, asites, splenomegali, caput medusae, veter hepaticum, hemoroid, vena kolateral, dan kelainan darah tepi atau pansikopenia. Nah, ini adalah gambaran secara umum yang kita bisa lihat gangguan dari gangguan liver failure dan juga hipertensi porta.
Nah, secara umum bisa kita pahami bahwa esophageal varices, kemudian gastric varix bisa menyebabkan milena, splenomegaly, kabut medusa, situs hemoroid adalah tanda-tanda hipertensi pota. Selain itu adalah karena gangguan liver. Baik, selain yang mempengaruhi sistem saraf adalah terjadi flapping tremor dan kemungkinan secara ekstremitas kita temukan nampak iterik, cyanosis ya, Major-Renal ya, kemudian erythema palmaris, flapping tremor ya, tremornya flapping kayak gini ya, kemudian terjadi hematom ya bisa terjadi Kleppen finger kalau dia kronis, pada genitila terjadi atrofi testis. Nah, inilah gambaran secara umum icterus, spider-nevia, kemudian terjadi spider-nevia ini kalau di blanching dia hilang, ditekan dia hilang, ketika ditarik maka dia muncul ya. Vector hepaticum bau seperti feses ya, kemudian erythema palmaris, Kleppen finger, ya, gynecomastia, pruritus gatal, ya, splenomegaly, hepatomegaly, kemudian asites dengan shifting glans atau undulasi ya, kemudian presacral edema atau ankle edema ya, kemudian terjadi cabut meduse, atrofi testis, ductus dan juga BAB-nya seperti dempul ya. Nah, ini adalah asites promakna yang nampak perutnya membesar ya, bisa dilakukan pemeriksaan undulasi seperti ini ya. Ya, kriteria diagnosis kalau dia Jalpio kriteria kita bisa menilai ringan sedang berat berdasarkan bilirubin, albumin, protonin, astes dan hepatik encephalopati. Kalau dia hasil ringan biasanya dia progresnya bagus ya. Bagaimana pemeriksaan penunjangnya? Kita bisa pemeriksaan darah rutin ya, kemudian pemeriksaan pembekuan dengan pemeriksaan prothrombin time, bleeding time, clotting time dan juga prothrombin secara umum ya. Kemudian secara fungsi hati kita cek protein totalnya meningkat, albumin turun ya, kemudian OTPT dia meningkat, bisa jadi juga ALP juga meningkat. Kemudian bilirubin bisa naik, bisa turun berdasarkan tingkat keparahan ya. Elektrolit terjadi penurunan natrium karena terjadi retensi cairan ya, kemudian ginjal juga berpengaruh. Secara umum imunoserologi bisa jadi positif atau negatif, ini harus kita lakukan sejak awal ya. Jangan-jangan penyebab utamanya adalah virus hepatitis. Kemudian tinggi sterokardiogen meningkat dan ekspresi pembeduk menurun. Dari urin kita tahu bahwa kita bisa melihat bilirubin urea, kemudian albumin urea bisa terjadi ya. Secara spesifik kita bisa lakukan rotor Rosen untuk mengetahui pleura, USG ya. USG itu untuk mengetahui secara topografi, ultrasonografi kita melihat permukaan irreguler, kemudian peningkatan echo genitas parenkim hati, dan kemudian bisa terjadi asites kali yang nampak dari pemeriksaan USG. Ya, kemudian pemeriksaan endoskopi diperlukan pada saat varises esophagus, kemudian pemeriksaan esofagogram untuk melihat pelebaran daripada vena esophagus, dan juga hepatic vein pressure gradient kalau misalkan ingin tahu tekanan daripada vena porta pada susunya. Nah, tata laksana secara umum ya kita tahu bahwa suportif diperlukan, tetapi kalau misalkan dia kegawatan, cek airway circulation, kemudian tanda-tanda vital ya, kemudian kausa atau progresivitas kita tangani dan komplikasinya kita atasi. Baik, untuk virus kompensata ya tidak ada, bila tidak ada koma hepatikum berikan diet protein ya, rendah protein dengan kalori yang cukup dan berdasarkan etiologinya ya. Kemudian medikamentosa kalau misalkan dia demam kita berikan acetaminophen ya, kemudian kalau medikamentosa ya atasi faktor risikonya. Kalau medikamentosa non alkoholik ya turun berat badan ini pada perlembagaan hati ya, atau autoimun dengan memberikan steroid ya. Kalau hepatitis dengan pemberian interferon ya, kalau misalkan dia HbA negatif dengan dosis sekian, kalau positif dengan dosis sekian. Lamivudin, antivirus juga bisa diberikan. Kalau hepatitis C dengan pemberian tambahan ribavirin dan interferon alfa ya. Kemudian kalau fibrosis ya dengan interferon, kokisin, methotrexate, atau vitamin A untuk menghambat proses fibrosis tersebut ya. Kalau di komensata ya biasa sama ya, tata laksana sesuai komplikasi. Apa itu komplikasi dan tata laksananya? Pada saat terjadi kerusakan hati, maka komplikasi akan sesuai dengan penyebabnya. Mikroseluler akan terjadi infeksi dan perdarahan saluran cerna, kemudian hipertensi porta. Di satu sisi juga akan menyebabkan terjadinya regresi nodular yang akan menyebabkan karsinoma hepatoseluler. Karsinoma hepatoseluler merupakan tumor ganas hati primer yang berada di hepatosit, sering pada pria daripada wanita. Nah, ini merupakan gejala dan tanda kalau dia sudah jatuh kronik karsinoma ya.
Jadi nyeri atau rasa nggak nyaman, pembengkakan lokal di hepar, ya, penuh di abdomen, rasa letih lesu dan penuh berat badan dengan atau tanpa demam. Jadi pemeriksaan yang kita perlukan untuk menunjang yaitu adanya AFP yang meningkat ya dengan USG nampak gambar mosaik formasi septum bagian perifer sonolusen ya berhalu dan histologinya didapatkan gambaran kerusakan daripada hepar dengan terjadi penebalan atau pembesaran daripada sel-sel hepatosit. Tata laksana ya, seperti pada umumnya, karena ini prognosisnya buruk, maka transplantasi hati dimungkinkan bila mana stasiun awal, pamfudin dan juga pipavirin antivirus. Nah, untuk komplikasi asites bisa menyebabkan terjadinya ya, nephrologisnya dengan adanya gambaran shifting dan Paddleson juga positif. Nah, maka pemeriksaannya adalah USG dengan terapinya adalah tirabaring, direndah garam ya, dan diuretik spironolakton, kemudian dengan kombinasi prosedur juga bisa diberikan ya. Parasentesis diperlukan jika ada tidak respon dengan diuretik dan tidak lebih daripada 1.500 per hari. Kalau misalkan dengan perlu dilakukan itu, maka perlu diberikan albumin parenteral 6 sampai 8 gram berdasarkan kriteria CLBU. Kemudian koma hepatikum ya, komplikasi yang lain ya, kerusakan oleh karena terjadi peningkatan daripada aksi potensial saraf oleh karena amonia yang meningkat ya, gejalanya kelainan mental itu ya, kemudian kelainan parenhati, delirium dan sebagainya dengan tanda-tanda misalnya EEG ya, bisa dilakukan amonia darah. Obati penyakit hatinya, identifikasi hilangi faktor resiko penyetusnya, kemudian hilangi toksin kalau misalkan dia ada penyebabnya, dan kalau cukup dan sumber perdarahan diatasi, hipoglikemia diatasi, artinya terapinya suportif. Oksigenasi cairan, vitamin B, semuanya cairan cegah dehidrasi, kemudian berikan protein dan sesuai dengan ukuran, kemudian laktulose kita bisa berikan obat laksatif, agent dan neomycin antibiotik untuk mencegah spontanis bakterial patogenitis. Bagaimana perdarahan gastroesophageal oleh karena adanya varises yang pecah akan menyebabkan terjadinya hematemes maupun yang perlu dilakukan endoskopi. Nah, bagaimana kita bisa melihat dari sana kita tahu ada perdarahan yang mana kita perlukan terapi konservatif dengan pemberian hentikan perdarahan dengan sekstakan Blackmore tube atau tamponade esofagus dan mengganti darah yang hilang. Kalau misalnya terjadi anemia, kemudian menurunkan tekanan vena porta dengan pemberian vasopresin dan juga kalau misalnya terjadi perdarahan yang sama, tentunya dengan diulang sampai 8 jam dengan dosis yang sama. Gastrik cooling atau gastrik lavage diperlukan dengan air es selama 8 jam setelah perdarahan berhenti, tidak makan dan tidak minum. Jadi dipuasakan selama 8 jam. Fluoroterapi kalau misalkan kita perlu alat, dan ini diperlukan dengan posisi advance, kemudian pembedahan jika terjadi gangguan tidak bisa teratasi dengan adanya terapi konservatif dengan portal cavation, ligasi esofagus, dan reseksi esofagus dengan cara ligasi. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah kuliah saya yang tidak seintens daripada kuliah tadi ya, sedikit lebih rileks. Kita bahas tentang liver failure ya. Jadi liver failure ini adalah gagal hati ya, bisa terjadi secara akut ataupun kronis. Kalau kita lihat fungsi liver kita tahu sendiri ya. Apa itu liver failure? Berdasarkan American Association of Study Liver Disease ya, definisinya adalah severe acute liver injury, encephalopathy dan peningkatan daripada INR ya, gangguan fungsi sintetis ya, di mana INR rasionya lebih tinggi atau sama dengan 1,5. Kalau misalkan pasien dengan sudah memiliki riwayat sirosis atau penyakit liver sebelumnya yang terjadi kurang daripada 28 minggu. Nah, gejalanya termasuk fulminant hepatic failure dan juga fulminant hepatic necrosis ya. Dengan gejala yang tadi disebutkan hiperakut level failure dengan ALF ya, akut liver failure dan subakut jika mana dia 5 sampai 12 minggu. Definisi fulminant hepatic failure adalah gangguan dari liver yang sangat berat, kemungkinan reversible kalau misalkan dia diatasi dengan cepat. Terjadi encephalopathy pada 8 minggu pertama dengan gangguan liver yang tidak pernah sebelumnya. Nah, sebagian besar gangguan liver itu oleh karena obat-obatan, drugs 70-80%. Jarang menyebabkan dari infeksi ya, sebagian besar sih karena drug. Tetapi ya pada luar negeri. Tetapi secara ini di Indonesia kasusnya sih sedikit viral infection
di luar negeri, tetapi sering nih menyebabkan akut liver failure. Nah, kalau misalkan hepatitis akut ya itu A saja bisa menyebabkan terjadinya akut liver failure ya. Nah, ada singkatan ya untuk mencari penyebabnya. Apa penyebabnya ya? Kalau misalkan primer ya dari liver, yaitu akut liver failure, ya chronic liver failure. Tapi kalau ekstrahepatik ya kemungkinan iskemik hepatitis, malignansi atau infeksi ya. Nah, ini bagaimana terjadinya hepatik ensefalopati. Asam amino yang dia harusnya di metabolisme di liver akan terjadi gangguan oleh karena gangguan daripada bentuk dan struktur daripada liver menyebabkan terjadinya peningkatan daripada amonia. Nah, amonia ini yang akan masuk ke darah yang akan merusak reseptor daripada mengkompetisi reseptor glutamin akan terjadi ensefalopati. Nah, asam amino kita tahu bahwa alfa ketoasid yang merupakan salah satu bentuk dari respon pembentukan metabolisme di otot itu juga terganggu ya. Kemudian terjadi gangguan yang akan menyebabkan terjadi perubahan daripada fungsi secara umum. Bagaimana klinisnya ya terjadi ensefalopati, edema cerebri dan peningkatan ICP ya. Jadi penurunan kesadaran, gangguan nafas, ya, hipotensi shock hingga terjadi koagulopati. Nah, pada kondisi tertentu terjadi hipoglikemia, laktoasidosis, hiperamonemia, dan hipertensi dan yang lain-lain. Nah, apa penyebab edema cerebri ya? Secara normal terjadi autoregulasi pada saat peningkatan diagram Frank Starling ya. Jadi kalau misalkan tekanan darah itu normal atau stabil, maka ada autoregulatory di sana. Tetapi kalau misalkan dia di atas 150 mm Hg, maka akan terjadi peningkatan secara drastis dan eksponensial yang akan menyebabkan gangguan daripada pembuluh darah juga ya. Ya, ini grading kriteria secara umum 1, 2, 3, 4, satu ringan. Paling gampang adalah gejalanya susah tidur. Nah ini grade 1 itu sleep wake reversals ya. Kemudian kalau grade 2 ya kemudian disorientasi atau confusion, tapi kalau 3 stupor, kalau 4 koma. Ya. Asterixis, tremor, dan konstruksional afraksia itu bisa terjadi pada grade 1 dan 2, sedangkan pada grade 3 4 terjadi refleks ya, clonus rigidity ya. Kemudian gangguan koagulasi juga bisa terjadi ya di sini ya, adanya penurunan daripada platelet, mungkin faktor-faktor pembekuan ya. Kalau misalkan terjadi gangguan pada ini terjadi peningkatan PTA, PTT ya, gangguan pembekuan, plasmin, conversion faktor dan yang lain-lain. Nah, ini adalah skor yang kita bisa gunakan ya untuk menilai risiko mortalitas dan juga untuk menilai apakah pasien ini risikonya sangat besar pada admission dan hari ketiga. Secara umum kita berikan terapi nutrisi, high energy diet, ya, kemudian fat and muscle stores, kebutuhan kalori diperhitungkan dengan protein yang rendah dengan dominan enteral ya. Kemudian kalau ini terjadi peningkatan edema atau peningkatan ICP, maka akan kita berikan ya, kalau grade 1-2 masih ringan kita bisa transplantasi liver. Kalau sudah berat ya maka dengan pemberian konservatif ya, itu basi trachea, kemudian ICP monitoring, kemudian monitor untuk menurunkan tekanan intrakranial, kemudian hipertonik salin untuk kausa-kausa hiponatremia dan yang lainnya. Secara hemodinamik maka kita lakukan resusitasi, kemudian kita berikan norepinefrin kalau misalkan dia terjadi shock. Nah, gangguan koagulopati kita bisa berikan dengan apa yang kita inginkan ya. Kita bisa berikan injeksi vitamin K, whole blood, PCV atau rich plasma, frozen plasma, dan juga cryoprecipitate berdasarkan keluhan yang diperlukan. Nah, kemungkinan juga infeksi surveillance dan prevensi ya. Jadi kita berikan antibiotik yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya spontanis, bakteri opportunis, dan kondisi-kondisi yang lain yang memperberat terjadinya ensefalopati. Bisa terjadi gagal ginjal pula, maka diperlukan renal plasma terapi atau forms atau darah biasa rutin ya. Nah, selanjutnya adalah treatment of underlying causes, penyebab apa dia yang menyebabkan diatasi sesuai dengan penyebab virus, kalau dia penyebab intoksikasi, eliminasi toksin, kemudian hepatitisnya diatasi, kalau misalkan dia penyebabnya yang sulit diatasi seperti sepsis, autoimun dan sebagainya berdasarkan kausatifnya.
Saya kira cukup segitu kuliah dari kita pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.